Pemirsa, perdebatan warganet antara Indonesia dan Malaysia kembali terangkat. Perdebatan ini kembali membahas mengenai asal negara kain batik. Bermula dari baliho ajakan yang menyatakan bahwasanya jangan sampai salah untuk memilih kain batik yang milik Malaysia. Untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat, saat ini rekan kami Puspa Indah telah berada di kampus Universitas Nasional. Silakan Puspa. Namanya siapa nih Kak? Nama saya Rehan. Dari Dari Prodi Sistem Informasi. menurut Kakak tentang warganet yang bilang Malaysia itu ngakuin kalau misalnya batik itu jadi warisan budayanya mereka, gimana Kak? Iya. Jadi mungkin Malaysia punya batiknya sendiri ya, tapi dengan motifnya yang tertentu gitu. Jadi pasti ada perbedaan dengan batik yang Indonesia punya gitu. Jadi sepatutnya kita tetap menghargai mereka juga. Yang penting kan tidak ada persamaan dari motif gitu, dan ciri khasnya tetap berbeda. Oke, kalau misalkan Malaysia ingin mengakui bahwa mereka mempunyai batik, menurut saya itu hak-hak mereka juga. Tetapi bagi saya pribadi, Indonesia sudah melaporkan ataupun memberitahukan bahwa batik itu adalah milik kita di UNESCO. Jadi otomatis mau siapapun datang, kayak terakhir Aino Smith ya, itu juga datang dia mengakui bahwa batik itu adalah punya Indonesia. Mungkin ditambahin Pak Revan. Apapun sejarahnya, apapun pengakuan Malaysia, batik itu pertama ada di Indonesia. Jadi walaupun dia mengakuin, tapi UNESCO mengakui Indonesia, yaitu hak mereka ya. Tapi untuk batik sendiri kita sudah sangat terkenal dengan pengakuan mereka, gitu. Menurut saya itu tidak bisa dibilang sebagai warisan negara Malaysia, karena kan batik itu sudah dari awal berasal dari Indonesia, terdapat di Provinsi Jawa yang sudah diakui oleh UNESCO kewarisannya, dan itu tidak bisa diklaim dengan negara lain karena itu sudah menjadi warisan negara kita. Apakah Kakak merasa batik ini cukup diperkenalkan dan dilestarikan di kalangan generasi muda Indonesia? Menurut saya lumayan cukup dilestarikan untuk bagi masyarakat Indonesia itu sendiri, mulai dari kalangan masyarakat atau anak-anak kecil yang mungkin SD itu yang mewajibkan di hari Kamis dan Hari Batik Nasional memakai baju batik seperti hari ini sekarang gitu. Dan mungkin bisa dari pemerintah pariwisatanya memperkenalkan batik lebih banyak lagi di kalangan negara-negara luar mungkin. Oke, kalau misalkan untuk generasi muda saat Indonesia itu menurut saya masih kurang dilestarikan. Kenapa? Karena hanya penggunaan batik itu mereka kadang masih malu atau masih kurang minat untuk menggunakannya gitu. Wah, Ya. udah banget. Ya, kayak sekarang kita juga pakai batik, dan apalagi kalau kita di kantoran, kita ada hari batik itu ada 2 kali. Hari Selasa dan Kamis ya Pak Revan ya. Jadi kita wajib pakai batik. Itu sih, saya kan nggak tua-tua banget lah ya. Jadi menurut saya ya kita harus melestarikan batik, dan juga anak-anak muda pun yang Gen Z pun ataupun Gen Y juga semua juga pakai batik. Dengan ada pameran di UNAS begini kan, kita memperkenalkan Hari Batik ini kan. Iya. Kebetulan ada pameran ini, kita sekali memperkenalkan dengan generasi muda yang ada di UNAS. Ya itulah udah kita realisasikan Ya, setiap hari. di setiap hari kita juga pakai batik, dan apalagi saya juga paling suka batik. Baju saya kebanyakan batik biasanya di gitu. hari pernikahan, di hari Ya. ulang tahun atau gimana, batik selalu ada. Ya, selalu ada lah. Apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda Indonesia untuk memperkuat identitas batik di kancah internasional? Ya, dengan memperkenalkan batik, misalkan salah satunya dengan menggunakan batik pada kegiatan-kegiatan internasional, dan juga kita dengan sosial media sekarang bisa menguploadnya gitu. Jadi membuat sebuah infografis tentang bagaimana sejarah batik dan juga bagaimana kita menggunakan batik itu di event-event internasional. Mempertahankan. Kalau kayak gitu mah itu tugasnya Pak Sandiaga Uno nih, karena Pak Sandiaga Uno terakhir dia memperkenalkan tentang lari. Nah menurut saya batik juga harus dibawa ke luar negeri sih. Dari ajang-ajang beauty pageant juga bisa, Iya. beauty pageant, ajang Mister Internasional, terus kita PBB ataupun yang konser-konser yang luar negeri bisa gitu. Ya. Memperkenalkan batik. Ya kayak Bu Retno, setahu saya dia kalau acara di PBB dia selalu pakai batik sih, setahu saya ya. Jadi di Agnes situ Mo, Agnes Mo apalagi. juga. Nah, Agnes Mo kalian tahu kan dia nyanyi itu juga kok battle pakai baju batik gitu loh. Untuk memperkuatnya mungkin bisa dilakukan pameran internasional batik
yang ada diadakan di Indonesia agar masyarakat luar bisa lebih mengenal kalau batik itu milik Indonesia, dengan mungkin kalangan dari remaja-remaja juga bisa ngebantu agar lebih dikenal lagi secara internasional.